Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Dewan juri yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga kita pada hari ini, pada jam ini, dan pada menit ini, sekaligus pada detik ini, kita masih diberikan kehidupan. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suri tauladan kita dan junjungan manusia terpercaya di muka bumi ini, yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu saat ini. Dewan juri yang saya hormati dan saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat dalam benak kita bahwasannya pemuda adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan agama kita semuanya. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, akan tetapi pemuda adalah bibit-bibit yang akan meneruskan peradaban hingga datangnya akhir zaman. Jika kita lihat pemuda saat ini, pemuda Islam mulai kehilangan spirit berjuang. Pemuda Islam mulai kehilangan spirit belajar. Padahal disadari maupun tidak disadari, pemudalah yang akan meneruskan perjuangan Islam kepadanya. Sebagai pemuda yang hidup dengan realita tantangan saat ini, bukan saatnya lagi kita berdiam diri sambil mengutuki keadaan. Islam telah mengajarkan melalui tabiat syariat yang Allah turunkan, bahwa dalam setiap satu jalan larangan yang buntu, terdapat jalan-jalan halal yang mengantarkan kepada hal serupa. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di zaman yang dinamis ini, bukan menjadi alasan untuk mundur, bukan menjadi alasan untuk luntur, dan bukan menjadi alasan untuk kabur. Akan tetapi, jadikan sebuah alasan untuk bangkit dan mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita juga meyakini bahwa sunnah memiliki pancaran dan teladan dari baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terjamin dan menjadi manusia terpercaya di muka bumi ini. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan para pemuda gua, Ashabul Kahfi, yang terkenal kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Yang mana di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memujinya. Nahnu nakussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kisahkan kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan di akhirat kelak, di antaranya kepada para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kepada para pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang gemar melakukan aktivitas di masjid,
dan pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan dengan godaan syahwat perzinaan. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat betapa besar sumber daya potensi sekaligus emosi yang dimiliki pemuda, maka dari itu jadilah kita pemuda idaman yang mulia menurut kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan cara melakukan kegiatan yang positif, membina jiwa diri kita dengan menghadiri siraman rohani, membentengi jiwa diri kita dengan tausiah agar tidak terjebak ke dalam perbuatan nista, zina, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pentingnya kaderisasi ini dalam rangka pemuda yang mulia, maka telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pesannya. Aku pesankan kalian agar berbuat baik kepada setiap pemuda, karena sesungguhnya hati mereka itu lembut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku dengan agama yang baik dan penuh toleransi. Lalu para pemuda berkumpul memberikan dukungan kepadaku, sementara para orang tua menentangku. Saudaraku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Ibnu Abbas pernah menyatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi melainkan dari golongan para pemuda, dan tidaklah seorang alim ulama diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan waktu di masa mudanya. Maka marilah kita bentuk pemuda yang berkarakter Ashabul Kahfi, pemuda yang berakhlak Ibrahim dan pecinta sifat-sifat para nabi. Dengan demikian, para pemuda dan pemudi kita memiliki kriteria yang jelas dalam mengidolakan seseorang. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Fastabihul khairat. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.